Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini, kita kembali menyaksikan bagaimana Arab Saudi sendiri, mereka mengatakan bahwa mereka akan menghapus ayat Al-Quran. Lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi informasi ini ya bukan datang dari saya ya. Informasi ini datangnya dari ini ya fifa.co.id. Ya, ini pernyataan ini keluar dari Houthi ya, Houthi Yaman. Houthi Yaman mengatakan bahwa Arab Saudi ingin hapus ayat Al-Quran dari buku pelajaran. Jadi mereka ingin menghapus ayat Al-Quran dari buku pelajaran untuk menenangkan tuntutan Zionis Israel ya. Ini baru dimuat kawan-kawan Selasa 23 April 2024. Ya, kita lihat ini pemimpin gerakan Houthi ya, namanya Abdul Malik Al-Houthi. Ini dia sosoknya kawan-kawan. Yaman ya, pemimpin kelompok militer Houthi dari Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversi. Abdul Malik Al-Houthi mengatakan bahwa kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan keluarga kerajaan Saudi ingin menghapus ayat-ayat Al-Quran dari buku pelajaran untuk menghindari kemarahan pihak Zionis. Jadi demi Israel ya, Arab Saudi ingin menghapus ayat Quran dari buku pelajaran. Dia menjelaskan bahwa khususnya ayat-ayat yang bercerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi ya sedang disensor. Katanya ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi, katanya itu sedang disensor. Pejabat Yaman itu menambahkan bahwa rezim Saudi bahkan telah menghapus hadis Nabi. Ya, kisah tentang hadis Nabi dihapus ini sudah kita bahas juga ya dalam beberapa bulan lalu ya, dan itu benar ya. Kisah mereka menghapus hadis Nabi itu benar ya. Baik seluruhnya atau sebagian dari program pendidikan dan menggambarkannya sebagai ketidakadilan besar bagi generasi mendatang. Ya, mungkin Arab Saudi ingin ya membersihkan ya generasi muda Arab Saudi dari ajaran-ajaran kebencian kali ya. Karena memang ayat-ayat Quran yang mau dihapus itu katanya ayat-ayat yang ya mengandung ujaran kebencian kepada Yahudi atau kepada Israel ya kawan-kawan ya, kepada Zionis ya. Jadi itu dihapus demi supaya Zionis tidak marah ya, itu menurut pemimpin Houthi ya. Jadi generasi mendatang ya ingin dibersihkan oleh Arab Saudi ya, karena memang ya mungkin Arab Saudi sudah tidak mau lagi membiarkan generasi-generasi mereka, generasi muda mereka itu diajarkan ajaran-ajaran kebencian seperti itu mungkin ya kawan-kawan ya. Lalu langkah tersebut kemungkinan sejalan dengan rencana Arab Saudi untuk menormalisasi hubungannya dengan rezim Israel katanya. Ya, jadi kawan-kawan kita lihat ya mungkin akan perang antara Houthi Yaman dengan Arab Saudi ini tidak akan kelar-kelarin kalau begini ya. Uni Emirat Arab juga mengikuti langkah tersebut. Wah, bukan hanya Arab Saudi ya. Uni Emirat Arab juga mengikuti langkah tersebut dengan memuji Zionis dalam buku teks dalam upaya untuk membesarkan generasi yang ramah terhadap Israel. Nah, itu kan seperti yang saya katakan tadi. Jadi mereka itu ingin generasi ke depan itu bukan generasi pembenci gitu loh. Bukan lagi generasi yang membenci Israel, tapi generasi yang ramah atau yang tidak memandang Israel itu sebagai bangsa yang harus dibantai, dibunuh gitu loh. Karena ajaran-ajaran yang sekarang ini kan memang ajaran mereka seperti Somad mengatakan bahwa ya kita masuk surga itu dengan berjihad lawan Israel. Jadi memang ada ajaran yang begitu membenci Israel, bahkan untuk masuk surga itu ya dengan cara berjihad lawan Israel kawan-kawan ya.
Jadi ajaran-ajaran kebencian kepada Israel itu memang ada gitu loh, dan itu diajarkan. Nah, bahkan makanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab tidak mau lagi generasi mereka itu memiliki diajarkan hal-hal yang buruk seperti itu, kawan-kawan. Ya, jadi dalam pernyataannya, sorry ya, ya jadi mereka tidak mau lagi membesarkan generasi untuk membenci Israel ya. Kata Al-Houthi dalam pernyataannya, yang pertama kali disiarkan melalui media negara Islamic Republic News Agency atau IRNA dilansir Selasa 23 April 2024. Seperti diketahui, pihak Houthi Yaman sejak tahun lalu mulai menyerang Israel dan sekutunya untuk membantu warga Palestina, Gaza dan Hamas usai perang Hamas Israel pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Ya, Houthi Yaman merupakan bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran dan anti-Israel serta Amerika Serikat. Sejak dulu, Houthi memang gencar menggunakan rudal dan drone saat berkonflik, terutama kala perang Yaman. Menurut Sare, agensi Israel belakangan ini telah menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah. Oleh sebab itu, Houthi bersumpah bakal terus melakukan serangan sampai agresi Israel berhenti. Ya, jadi memang sampai sekarang ya Houthi Yaman ini terus membantu Hamas ya kawan-kawan ya. Dan kalau kita melihat beberapa komentar ya, komentar dalam berita ini kawan-kawan ya. Nah, ini komentarnya ya. Ya coba aja biar sama-sama kita lihat siapa yang mampu. Nauzubillah ya. Sebegitunya ya Saudi kalau memang benar pantesan ya sekarang mengarah ke pergaulan bebas di Saudi. Pakaian perempuan banyak yang tanpa hijab. Ya. Buku sudah beredar di Indonesia dalam terjemahan Kenapa Dunia Islam Terbelakang. Ya dikarang oleh seorang cendekiawan Islam. Ya, ada yang mengatakan ini hoax ya. Itu urusan politik Saudi. Islam bukan cuma Saudi. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah tetap akan menyebar di luar Saudi. Allah akan menjaga ya keaslian Al-Quran meski ada pihak-pihak yang akan memalsukannya. Tapi diedit ya di abad 19 ya sumber referensi Prof. M. Sairi. Ya, Syiah sama Yahudi sama-sama musuh kaum muslimin, sama-sama menghalalkan darah kaum muslimin ya. Ini ya kawan-kawan ya. Ya, pertahankan dan perlawanan terhadap invasi dan hegemoni Israel ya dan Amerika di Timur Tengah sekarang ada pada Houthi. Wah, jadi mereka ini sedang berharap kepada Houthi ya, seolah-olah Houthi ini akan menjadi penyelamat ya. Hizbullah dan kelompok-kelompok di Irak mereka benar-benar berjuang untuk Palestina. Sedang negara-negara Arab para pemimpinnya takut hilang kekuasaan dan ya kemewahan bila berani lawan Israel. Itu fakta. Ya ini ya beberapa komentarnya banyak ini ya. Perlu dicek dulu kebenaran ya sumber berita. Jangan sampai menebarkan berita yang bersifat ya kawan-kawan. Ini ya bahkan kita sudah pernah bahas juga ya bahwa Arab Saudi itu ingin menghapus ya ayat-ayat Quran itu sudah dari, tapi itu masih dalam ini ya, masih dalam belum ada keputusan, tapi kedepannya ya itu kita pernah bahas juga itu kawan-kawannya bahwa Arab Saudi akan menghapus berapa ayat begitu ya, berapa ayat Quran yang tentunya berbahaya lah kira-kira begitu ya. Ya apapun ya alasan Arab Saudi untuk menghapus Al-Quran ini kawan-kawan ya menurut saya ini ya sesuatu hal yang mereka lakukan untuk kemajuan bangsanya, karena kita tahu sendiri ya bahwa Arab Saudi ini ya semakin hari semakin modern dan mereka tidak mau generasi mereka itu rusak, karena kalau generasi mudanya rusak dengan ajaran-ajaran kebencian ya ke depan Arab Saudi akan rusak juga gitu. Jadi sejak dini mereka ingin mengajarkan anak-anak mereka atau generasi mereka itu menjauhkan ini ya
menjauhkan generasi muda itu dari ajaran-ajaran kebencian. Ya, ajaran-ajaran yang membenci Israel, yang memusuhi Israel. Jadi penanggulangan sejak dini gitu loh. Sejak mereka di sekolah, dulu di sekolah-sekolah itu diajarkan bahwa Israel itu ya bangsa yang terkutuk, termasuk Nasrani ya dan lain sebagainya, bahwa itu bangsa yang jahat dan layak diperangi, ya kan? Ya, bahwa bahkan kita tahu lah kawan-kawannya ceramah-ceramah di Konoha ini juga kan, ceramah-ceramah yang begitu membenci Yahudi ya, yang selalu menghalal-halalkan darah dan lain sebagainya, itu sangat-sangat merusak otak bangsa kita ya. Bahkan kalau kita lihat dulu pernah demo Ahok gitu ya, ada itu anak-anak yang baru umur 10 tahun atau 6 tahun gitu ya, berteriak ya bahwa halal darahnya Ahok dan lain sebagainya. Itu kebencian itu diajar ya sejak dini, dan itu diajarkan oleh ya para tokoh-tokoh agama ya. Makanya Arab Saudi ya sudah cerdas dan waras gitu loh. Mereka tidak mau generasi muda mereka itu rusak, hancur ya dengan ajaran-ajaran yang mereka anggap itu penuh kebencian begitu ya. Bagaimana dengan Konoha ya? Kira-kira Konoha mau nggak ya mengikuti jejak Arab Saudi? Karena Uni Emirat Arab pun sudah mengikuti ya jejak dari Saudi Arabia, menghapus pelajaran-pelajaran yang membenci Israel, ya, bahkan menghapus ayat-ayat Quran di sekolah-sekolah sekiranya ayat-ayat Quran itu tertuju kebencian kepada Israel. Ya, oke. Kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasannya, dan harapan saya, marilah kita cerdas dalam menanggapi video ini. Marilah kita memberikan komentar-komentar yang positif terhadap kedua bangsa dan negara ini, khususnya Israel dan Iran dan juga Palestina atau di Arab. Ya, mari kita mendukung mereka di dalam doa supaya kedua negara ini ada damai dan kesejahteraan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini memberkati.